Ya belum lama ini istri saya itu mempunyai teman Yeah. yang sedang ada di Amerika kalau nggak salah. Seingat saya di Amerika. Yeah. Lah teman itu kan dari Jakarta. Istri saya kan dari Jakarta. Nah, itu temannya dari Jakarta, terus bekerja di Amerika. Nggak tahu kerjanya apa. Terus di sana dia cerita, di sana itu dia seperti kursus. Kursusnya itu dukun bayi lah itu. Yeah. Lah, kursus dukun bayi di sana kalau nggak salah namanya Dola. Yeah. Kursus dukun bayi Dola. Lah, terus saya mendengar ini ya seperti nebah dodo. Yeah. Lah kita itu lah sudah punya ilmu yang di Amerika dinamakan Dola. Yeah. Sudah lengkap. Yeah. Nah, terus sekarang ini kan sudah jarang. Yeah. Karena memang yang disampaikan Romo tadi indikasinya ada apa penghancuran atau pemusnahan itu ya. Yeah. Itu. Dan besok kalau betul-betul terjadi dan dunia bahkan dunia merekomendasikan bahwa lahiran itu pakai dukun bayi, lah kita ya kecelek kan gitu nggih. Yeah. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya dalam tradisi Jawa, orang manusia dalam kandungan atau bayi dalam kandungan sampai melahirkan itu wilujengannya atau selamatane ini 8 kali. Nah, ketika bayi lahir sampai dewasa ini juga selamatane wilujengannya juga 8 kali. Begitu juga ketika orang meninggal dunia, mulai dari tumpeng pungkur sampai 1000 hari, peringatan 1000 hari ini juga 8 kali. Ini sudah kita bahas. Nah, kita akan mencoba membahas bagaimana tentang upakara pasca kematian maupun upakara pasca kelahiran. Saat ini akan kita fokuskan tentang tema kita upakara pasca kelahiran. Kalau tema tentang upakara pasca kematian itu nanti bisa lain waktu. Nah, ketika kita bicara tentang upakara pasca kelahiran, tentunya leluhur kita ini memiliki tenaga ahli tersendiri. Yang saat ini kita mengenal adanya bidan, adanya dokter bayi, ya, dokter kandungan. Terus ada dokter anak, dan semua ini adalah secara klasifikasi keilmuan ini adalah spesialis. Jadi ada dokter umum, ada dokter kandungan, ya, dokter anak. Ini merupakan S2 atau spesialis. Nah, di dalam budaya Jawa kita mengenal zaman dulu adalah dukun, dukun bayi. Karena sesuatu hal nampaknya memang disetting oleh orang-orang yang ingin menghancurkan budaya Jawa. Kata dukun ini sekarang seolah-olah berkonotasi negatif. Padahal dukun ini artinya adalah spesialis. Sehingga di dalam budaya Jawa kita mengenal adanya dukun bayi. Berarti orang yang benar-benar spesialis bayi. Bahkan dukun bayi ini, kalau saya melihat pengalaman dari simbah saya, mulai dari simbah buyut saya dan simbah saya,
yang memang dikenal di kampung saya sana itu adalah dukun bayi. Seorang dukun bayi ini benar-benar spesialis. Barangkali kalau saat ini kalau di konver ke ilmu modern, ini bisa ada beberapa keahlian dipecah menjadi keahlian. Karena dukun bayi pada waktu itu, ini dia dukun kandungan. Dukun bayi bisa menjadikan orang yang rumah tangga lama nggak punya anak bisa punya anak. Karena dia bisa karena dia dukun bayi pada waktu itu benar-benar spesialis tentang bayi. Ya. Ini bisa membuat bagaimana dia kandungan tadi bisa menjadi subur dan layak ditempati bayi. Sehingga saya pernah dengar cerita dari tetangga waktu saya di kampung. Ada orang yang sampai 15 tahun nggak punya anak. Ini ditolong oleh simbah saya yang dukun bayi tadi. Begitu juga dukun bayi ini bisa menjadikan orang tidak punya anak, yaitu dengan cara apa? Wali dadah. Jadi dia bisa membantu orang yang berumah tangga lama nggak punya anak bisa punya anak, dan dia juga bisa membantu supaya dia tidak punya anak. Oh, anaknya banyak, cukup itu aja, dia kepingin nggak punya anak, bisa. Setelah itu dia juga dukun bayi ini bisa membantu kelahiran. Dukun bayi juga bisa merawat bayi. Mulai bagaimana supaya bayi tadi setelah lahir, ini bayi tadi normal. Tidak, kakinya tidak letter X, tidak letter O. Tidak untuk meminimalisir supaya tidak tuli ataupun tidak gagap. Dukun bayi punya ilmunya itu. Termasuk bagaimana dukun bayi merawat anak. Coba kalau kita lihat zaman modern seperti ini, keahlian dukun bayi akan menjadi beberapa personal. Mulai dari tadi dia ahli kandungan, tapi juga ahli KB. Dia juga bagaimana dia ahli membantu kelahiran. Dia juga ahli dokter anak. Ternyata dukun bayi tidak bisa digantikan oleh satu sosok sekarang ini. Keahlian dukun bayi. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan budaya kita. Kata dukun itu diformat sedemikian rupa seolah-olah berkonotasi negatif saat ini. Padahal dukun itu artinya spesialis. Sehingga ada dukun bayi, spesialis bayi, ada dukun sapi, ya. Dukun sapi ya ahli sapi dia. Sekarang menjadi dokter hewan. Ada ahli dukun pari, ya. Nah, ini tema kita saat ini bagaimana tentang upakara pasca kelahiran ya, dalam budaya Jawa. Di sini kita juga kedatangan sesepuh nih, Mbah Bandi nih, sehingga nanti bisa membantu saya kalau saya nggak mampu menjelaskan. Kita kan lembaga kajian, bukan berarti saya sebagai maha guru, bukan gitu loh. Nah, ini karena tadi yang memilih tema ini adalah Mas Budi Santoso, ini saya beri kesempatan pertama. Yang mau ditanyakan apa tentang pasca kelahiran ini? Nanti Mbah Bandi yang bantu saya yang jelaskan nanti. Silakan Mas Budi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Budi. Ini kalau yang saya ingat, karena generasi saya itu waktu saya kecil
masih cukup familiar tentang dukun bayi. Dukun bayi. Jadi saya itu saudara 5 termasuk saya, itu semua ditolong oleh dukun bayi kelahirannya. Malah justru kecuali saya. Karena dari ibu saya dulu, kenapa saya kok tidak lahiran di dukun bayi, lahir saya di rumah sakit. Lah itu karena waktu itu ibu saya sudah KB, ternyata tetap mengandung saya. Akhirnya kontrolnya harus rutin sampai lahir di rumah sakit. Nah ini terkait dengan dukun bayi tadi, ini tentunya jadi saya tidak begitu paham sekali apa yang dilakukan oleh dukun bayi itu mulai dari awal sampai bayi lahir dan bisa dilepas oleh dukun bayi sehingga diserahkan kepada orang tuanya kan. Jadi mungkin ini nanti pertanyaan saya ya mungkin lengkap. Jadi saya nanti mohon penjelasan apa saja yang dikerjakan oleh seorang dukun bayi itu. Nah terus ini sekalian, ya belum lama ini istri saya itu mempunyai teman yang sedang ada di Amerika kalau nggak salah. Seingat saya di Amerika. Lah teman itu kan dari Jakarta, istri saya kan dari Jakarta. Nah itu temannya dari Jakarta, terus bekerja di Amerika, nggak tahu kerjanya apa. Terus di sana dia cerita, di sana itu dia seperti kursus, kursusnya itu dukun bayi lah itu. Lah kursus dukun bayi di sana, kalau nggak salah namanya Dola. Kursus dukun bayi Dola. Lah, terus saya mendengar ini ya seperti nebah dodo. Lah kita itulah sudah punya ilmu yang di Amerika dinamakan Dola. Sudah lengkap. Nah, terus sekarang ini kan sudah jarang. Karena memang yang disampaikan Romo tadi indikasinya ada apa? Penghancuran atau pemusnahan itu ya. Itu. Dan besok kalau betul-betul terjadi dan dunia, bahkan dunia merekomendasikan bahwa lahiran itu pakai dukun bayi, lah kita ya kecelek kan gitu nggih. Mungkin seperti itu Romo. Jadi mungkin karena saya pengetahuan tentang upakara bayi ini juga banyak yang tidak tahu, ya mungkin nanti saya perlu nyimak mulai awal sampai dengan akhir ngoten mawon. Nggih, mekaten matur nuwun. Terima kasih Mas Budi Santoso. Ini ke Mas Hadi sama Mas Anton atau Mas Hendrik dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Mengenai upakara pasca kelahiran, budaya Jawa kan ditangani dukun bayi. Yang saya tanyakan berapa hari atau berapa bulan menurut budaya Jawa itu ditangani seorang dukun bayi, seorang bayi itu. Terima kasih Mas Anton. Mas Hendri, ini sih bujangan nggak tanya. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hendri. Ingin saya tanyakan, kalau setelah lahiran itu kan ada hari-hari. Nah ini mitos atau fakta kalau apa ya, mencucinya kurang bersih itu jadinya bayi itu nggak bagus. Nah, itu satu fakta itu dulu. Terima kasih Mas Hadi. Ini Mas Hendrik silakan, mau nanya apa? Rahayu. Rahayu. Saya pengalaman melihat ponakan saya itu pas setelah lahir niku dukun bayi itu kok ngetak ndek kasur. Ada upacara apa itu namanya, ngetak digeprak. Nah niku maksudnya nopo niku? Ngoten mawon. Terima kasih. Nah, ini saya mau ke Mbah Bandi. Ini Mbah Bandi selaku sesepuh ini apa saja nih ketika bayi setelah kelahiran itu gimana? Rahayu. Rahayu Mbah Bandi. Mengenai kelahiran bayi,
itu pada zaman sebelum ada zaman teknologi kebidanan atau kedokteran. Orang Jawa sudah mengenal dengan antibiotik yang namanya kunir. Jadi Mbah Dukun itu dikatakan Mbah Dukun saja. Itu dalam menangani kelahiran, mempersiapkan welat dan kunir. Itu saat bayi lahir, tali pusatnya dipotong dengan welat bambu itu, dilandasi dengan kunir. Maka sampai saat ini welat dan kunir itu menurut paham Jawa sangat sakral sekali. Setelah kelahiran, si Mbah Dukun bayi itu membersihkan kopoan. Nah, kopoan itu adalah darah yang dikeluarkan oleh orang yang melahirkan. Itu biasanya pada jarit. Nah, itu akan dicuci oleh si Mbah Dukun bayi di sungai. Nah, di sungai itu pun tidak hanya syukur cuci, tapi dengan sesaji menggunakan cok bakal dengan membakar dupo. Itu dikandung maksud begini, sisa-sisa dari darah yang dikeluarkan oleh ibu yang melahirkan tadi supaya tidak menjadi orang suwung saat dicuci di sungai. Karena menurut pemahaman orang Jawa, terjadinya orang suwung itu adalah sebenarnya ya darah kita sendiri. Orang suwung itu kalau orang Jawa mengatakan genderuwo, itu orang suwung. Makanya si Mbah Dukun itu mencuci kopoan itu di sungai dengan membakar kemenyan atau dupo dengan sesaji memohon pada Yang Maha Kuasa supaya darah yang tersisa atau terbuang ini sampurno kembali ke asal mulanya. Setelah itu Mbah Dukun bayi pulang dan mususi ari-ari. Ari-ari harus dipususi, dicuci bersih dengan diberikan ramuan seperti potelot, jarum dan lain-lain dengan dibumboni jangkep bumbu pawon. Itu dengan diwadahi kendil, namanya kendil batur. Nah, setelah diwadahi kendil batur itu baru dirukti. Bukan ditanam loh ya, namanya kalau orang Jawa mengatakan dirukti. Kalau orang sekarang mengatakan ditanam atau dikubur. Kalau dikubur orang mati, itu namanya dirukti. Setelah dirukti diberikan bunga atau dikirim kembang batur dengan memohon pada Yang Maha Kuasa semoga si Nini Among Kaki Among itu tidak menggoda pada si jabang bayi. Nah, setelah itu orang yang melahirkan oleh Mbah Dukun saat itu dibengkungi, dikai bengkung, dicentingi supaya perutnya enggak nglambreh seperti orang-orang zaman sekarang. Orang perempuan sekarang kan perutnya nglambreh karena sudah tidak terbiasa menggunakan bengkung atau centing. Nah itu lah kenapa Mbah Dukun saat itu orang yang melahirkan disuruh mancal waton. Itu orang yang baru melahirkan harus tidur melumah dengan senden, namanya senden, dibuatkan sendenan. Nah itu tidur melumah dengan itu apa itu namanya mancal watu, istilahnya mancal waton, supaya si otot itu tidak terjadi pembengkakan. Jadi sudah mengenal ilmu kedokteran. Dan
juga memakai paham Jawa. Saat bayi baru lahir, Mbah Dukun itu ider-ider dengan memberikan daun nanas yang dilontek-lonteng hitam dan putih dengan daun apa itu saya kurang paham itu, di sekeliling rumah dengan diberikan benang yang dikandung masuk dalam pewayangan Jawa. Saat lahirnya Parikesit akan dicidra oleh Aswatama itu mancal apa itu keris pulang geni. Itu juga sama, si jabang bayi saat di sebelahnya si ibu yang melahirkan juga disandingi dom. Itu sama, atau gunting juga sama, maksudnya supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan terhadap si bayi. Dan pada kupluk atau ya istilahnya kalau bayi masih kupluk itu mesti diberikan simbol dringo bawang. Itu supaya bangsa halus jangan sampai mengganggu pada jabang bayi. Damel ketu Mbak. Belum ada ketu, masih kupluk. Ketu kan bahasanya bahasa luar. Masih kupluk, memakai kupluk. Itu namanya kalau orang Jawa dulu namanya kupluknya siet. Siet itu. Nah, lantas Mbah Dukun itu mengadakan, setelah selesai mengadakan selamatan istilahnya ya brokoan itu tadi, memberitahu pada tetangga itu brokoan. Nah, setelah itu Mbah Dukun sepasaran juga selamatan, sepasaran memberikan nama. Itu Mbah Dukun juga peran penting karena selalu merawat ibu dari bayi, dengan bayinya juga memandikan, atau yang ibu itu disuruh wuwung. Nah, wuwung itu dikandung maksud, wuwung itu si ibu itu rambutnya harus digerujuk, disiram dengan air yang mancur. Itu supaya jangan terjadi apa itu pembutaan. Jangan sampai si mata ini buram. Itu digerujuk terus dengan air sampai bening. Itu gerujukan itu namanya wuwung. Nah, itu jadi Mbah Dukun dulu itu sudah mengenal tentang ilmu kebidanan, tapi hanya saat itu belum mengenal istilahnya apa ya, seperti zaman sekarang. Setelah itu si simboke bayi, ya orang yang melahirkan itu, untuk melancarkan banyu susu itu diberikan minuman yang namanya gepyokan, jamu gepyokan. Nah, itu supaya air susu yang diminum si bayi itu enak. Itu juga kerenah dari Mbah Dukun bayi tadi. Nah, setelah itu si Mbah Dukun bayi juga menganjurkan pada ibu bayi untuk pupuran si simboke bayi. Orang yang melahirkan itu pupuran dengan garutan beras kencur yang dikandung maksud supaya aroma dari sisa-sisa kelahiran itu tidak terlalu menyengat pada orang yang ngendangi. Itu sebenarnya adalah juga kerenah dukun bayi. Setelah itu, setelah pandino itu juga selapanan, itu namanya gebyak sendenan. Jadi dulu itu kalau sudah selapan dino itu gebyak sendenan. Nah, gebyak sendenan itu yang dimaksud selesai sudah selapan dino, ibu yang melahirkan itu turun dari sendena, sudah enggak mancal watu lagi. Nah, dalam kurun waktu sebelum itu ya lah, itu maaf ya, ini agak nyeromoh karena ini sebenarnya adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh bapak-bapak, terutama ya yang sudah punya suami. Itu begini, kenapa kok Mbah Dukun itu menganjurkan selama dalam kurun waktu selapan dino selalu mancal
waton itu supaya bapaknya aja nyedek mboke dhisik. Ben atus sebenarnya itu loh. Jadi sebelum mengenal kabeh Mbah Dukun sudah mengenal kabeh itu. Jadi ya Mbah Dukun itu jasanya besar. Itu yang saya lihat atau yang saya amati. Nah, setelah itu Mbah Dukun ya sudah selesai mati-mati le nganu ojo nganu sik yo karo ibuke. Nah, terus contohnya begini, kalau melihat si bayi itu si mboke dikumpuli bapaknya apa urung, hidungnya dipitet, kalau hidungnya itu empuk berarti mboke wis kumpul. Nah, itu orang dulu. Enggak usah ke lab. Nggih. Sudah tahu sendiri dipitet mboke wis kumpul. Itu loh. Nggih. Mbah Dukun itu sudah seperti itu. Ilmunya luar biasa Mbah niki. Itu. Akhirnya bayi 38 meteng. Lah bayi telu meteng loro. Meteng loro. Nah, makanya sebelum itu kan sudah dipijet. Lah sawor lah gitu loh. Jadi Mbah Dukun nggak usah dengan sudah tahu sendiri. Ya itu. Jadi itu suatu pelajaran bagi bapak-bapak. Lek 200 aja kumpul dhisik mesakne ketimbangane telu meteng loro. Ya itu. Mangkatan Romo, monggo. Nggih, matur nuwun Mbah Bandi lah. Ini Mbah Bandi kan memang jarang-jarang ke sini lah. Beliaunya itu kan tadi saya katakan seusia bapak saya enggak percaya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Mbah Bandi itu memang benar adanya. Itulah yang dimaksud dengan upakara pasca kelahiran. Kalau untuk wilujengannya ini di video kita sudah ada. Jadi orang Jawa ini tradisinya itu mulai ibu rampung garap sari. Ya, istilahnya enten wilujengan Rahwono. Rahwono itu dari kata rah dan ono, darah menggumpal. Itu sampai melahirkan itu 8 kali. Nah, bayi lahir brokoan nganti ngancik dewasa ki juga 8 kali. Orang meninggal dunia mulai tumpeng pungkur nganti sewune ini juga 8 kali. Ini kalau wilujengannya. Kalau di dalam tradisi Jawa itu wilujengan, mboten selamatan. Nek selamatan itu sudah era pasca Islam masuk, Mbah. Ya. Karena memang kata selamat itu dari bahasa Arab. Ya. Nah, ini adalah upakara pasca kelahiran. Nah, apa yang disampaikan Mbah Banti tadi ya, ini mirip yang saya pelajari, mirip yang saya lihat karena kebetulan Mbah Buyut saya ini termasuk dukun bayi yang kondang di desa saya sana. Mbah Buyut terus simbah. Setelah itu di keluarga kami nggak ada yang jadi dukun bayi. Karena memang untuk jadi dukun bayi itu nggak gampang. Tadi sudah kita jabarkan, keahlian dukun bayi ini ternyata kalau zaman sekarang ini bisa 5 keahlian, 5 personal. Bisa kalau menurut saya bukan lagi spesialis, bukan lagi S2 ini, udah profesor dukun bayi ini seharusnya ini. Tapi sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan budaya kita. Kita ini sadar atau tidak? Bahkan ini tadi ada kesaksian dari Mas Budi Santoso, ini ada teman di Amerika Serikat, malah ternyata di sana ada pembelajaran dulah. Dulah itu dukun bayi, istilah sana. Nah, saat ini kita sudah kesulitan cari dukun bayi di Indonesia. Kita cari dukun bayi kesulitan, kita cari tukang urut bayi saat itu juga kesulitan. Semuanya medis. Padahal tenaga medis tidak selamanya bisa memahami dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang bayi. Contoh aja, umpamanya tadi saya katakan, ketika ada pasangan ya, rumah tangga yang tidak punya anak, seorang dukun kandungan, seorang dokter kandungan
ini belum tentu bisa ngatasi. Tapi dukun bayi bisa gitu loh. Nah, ketika zaman sekarang orang nggak punya putra, ingin punya putra, akhirnya kan ke tempat lain. Akhirnya apa? Mulai dari bayi tabung. Ya, terus biasanya konsultasi dengan dokter kandungan ya, dengan kesuburan macam-macam. Nah, larinya hanya bagaimana pasangan tadi ini dengan vitamin-vitamin. Supaya apa? Supaya sel telurnya bagus, spermanya bagus. Hanya sebatas itu. Itu tidak berhasil, biasanya terus bayi tabung. Ya. Sementara kalau dukun bayi itu kan enggak. Satu dukun bayi ini bisa menguasai banyak ilmu. Nah, ini mulai dari tadi yang disampaikan oleh Mbah Banti tadi. Kalau Mbah Banti barangkali pengalaman karena memang usia. Sementara kalau saya waktu itu melihat, ya tentunya lebih hebat Mas Mbah Banti karena dia tahu karena pengalaman. Sementara saya hanya melihat karena pada waktu itu kebetulan saya memang keturunan dukun bayi gitu loh. Nah, tapi namanya melihat waktu masa kecil kan tetap beda dengan Mbah Banti yang ya ini materi ini kalau menurut saya sudah materi ini diminta oleh Mas Budi Santoso ketika ada Mbah Banti pas ini. Jadi menambah pengetahuan, menambah apa yang disampaikan Mbak Banti ya mirip apa yang saya pelajari sebenarnya. Ya. Sendiri malah pernah cerita tentang Nah, ada lagi mau ditanya nih siapa nih? Nanti kalau saya nggak bisa jawab, mumpung ada Mbak Banti nih. Atau Mas Budi sendiri yang mau nanya? Nggak apa-apa ini, monggo. Oke, yang pertama dari cerita yang disampaikan Mbah Banti bahwa dukun bayi itu sangat luar biasa dengan keahlian profesor. Beberapa orang ditangani sendiri dan begitu ahlinya. Nah, itu yang menjadikan luar biasa banget menurut saya apa? Dan bayarnya itu seikhlasnya. Itu loh. Itu yang betul-betul menjadikan orang asli Nusantara. Tidak ada yang istilahnya komersil. Dan itu betul-betul menolong sesama dengan curahan semua keahlian dengan tulus ikhlas seperti itu. Nah, terus ini tadi Mbah Banti cerita dikasih dom itu Mbah kalau di sebelah tidur kalau nggak salah Nah itu mungkin itu makna atau maksudnya apa Mbah? Itu kan pasti ada maksudnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan maknanya dikasih dom itu Mbah. Silakan Mbah Banti langsung dijawab. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Belum? Silakan Mbah Banti. Ya begini, untuk bayi yang baru lahir biasanya itu diberikan dom bolah, itu dikandung maksud supaya andai kata ada bongso halus istilahnya orang dulu itu mesti dikandani itu tadi ya, seperti lakon wayang Aswatama Landak itu. Itu sejarahnya mengambil di situ. Sejarahnya sebenarnya sejarah dari pewayangan itu pun diturunkan kepada anak cucu supaya jangan sampai terjadi landak itu tadi. Terus yang kedua ini saya tambahkan lagi ya. Kenapa saat bayi lahir itu sehabis dimandikan oleh Mbak Dukun kok selalu diberi pupuk pada unyang-unyang embon-bonan? Itu karena embon-bonan bayi yang baru lahir itu kan itu diberi pupuk kalau orang dulu. Namanya pupuk. Itu memang ada bakul jamu yang menjual ramuan pupuk. Ya pupuk. Terus yang kedua di pusar itu mesti sehabis diusari kunir itu mesti ada di ada sendiri. Itu Mbak Dukun yang ngerti. Terus kadang dari orang-orang atau ibu atau orang yang mengatakan
Kena ngopo to? Anakku kok panggah gumoh ae. Itu biasanya sing ngromoh bapake. Ngromoh urung wayahe dikumpuli terus banyu susu enggak enak, hati anake gumoh. Itu yang pertama. Yang kedua, gumoh itu sebenarnya juga mempengaruhi ke apa itu? Kesehatan si bayi juga. Lek gumoh iku lek wong biyen gedhekne awak. Itu gumoh. Tapi sebenarnya alat yang utama sing ceromoki bapake utawa ibuke dahare iki ya wis ngono kae, sing ora enak, ra cocok, ra doyan, golek sing enak terus akhirnya banyune susu enggak enak. Ping pindhone ibuke ceramah urung wayahe ya kumpul. Ya itu. Jadi untuk pelajaran yang muda-muda jangan sampai seperti itu. Yang tua-tua ini sudah kasep. Demikian apa yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih Mbah Bandi. Jadi luar biasa nih ilmunya orang dulu itu luar biasa. Memang kita pelajari, kita kaji, dan tugas kita sebagai generasi muda itu mentransformasi. Karena memang pada masa dulu ini kan seringkali dengan istilah-istilah dulu. Sementara saat ini dunia modern ini seringkali menyerang budaya kita dengan topeng modernisasi, dengan topeng keilmuan. Ya. Padahal sebenarnya ilmunya leluhur kita sudah modern. Tadi disampaikan kepada oleh Mbah Bandi, kenapa apa namanya? Ini biasanya kan kalau bayi tadi kan biasa ada pupuk. Nah, pupuk lempuyang biasanya dipakai. Ya, pupuk lempuyang. Itu ditaruh di sini di bun-bun. Karena ya di bun-bunan gini. Karena di sini memang pusat cakra. Bahkan banyak orang apa istilahnya ada sebuah kesaksian bahasanya keluarnya sukma itu dari sini. Pupuk lembut di cakra ini di kepala ini. Ya. Ini sangat ilmiah. Setelah itu ini dipakai pupuk lempuyang, ini juga bisa apa namanya tempat ketika orang itu belajar tentang ilmu apa braga sukma. Ya. Ini juga lewat sini, ya, lewat bun-bunan. Bahkan ketika kita punya ilmu sesuatu pun, kalau kita ingin diwariskan kepada apa keturunannya, ini juga lewat bun-bunan. Ini cakra di sini. Ini kalau dalam cerita bagaimana Aryo Penangsang mau meninggal, ini nggak bisa mati sebelum bun-bunan dicucup kalian Panembahan Senopati. Ketika pada waktu sekarat, ini di sini. Sehingga orang Jawa ini biasanya kepala itu memang harus ditutupi, damel pakai iket. Leluhur kita sudah paham itu dengan iket, pakai udeng, supaya ini mudeng. Ini pupuk lempuyang di sini. Setelah itu apa namanya dipusar. Ya. Ini pakai kunir itu memang antibiotik, persis yang disampaikan Mbah Bandi tadi. Antibiotik. Ya. Kita kan sudah modern. Terus kenapa harus pakai welat? Kenapa? Apakah pada zaman dulu leluhur kita itu tidak kenal gunting? Sudah. Dalam beberapa catatan pada masa kerajaan Majapahit kita sudah kenal gunting, sudah kenal pisau. Bahkan kita bicara tentang metalurgi, sampai detik ini budaya Jawa tidak terkalahkan metalurginya. Tapi kenapa kok untuk memutuskan tali pusar ini kok dengan welat? Welatnya ini pring pulung, bukan sembarang bambu gitu loh, tapi pring pulung. Kenapa kok nggak pakai logam? Karena logam ini penghantar radiasi. Kalau bambu, terutama pring pulung itu bukan penghantar radiasi.
Kenapa kok harus pakai pring bulung? Supaya tidak ada radiasi dengan alam sekitarnya. Kenapa? Karena bayi itu belum siap. Sehingga kalau zaman dulu, ya, ketika bayi itu tali pusarnya pakai pelat, pakai pring bulung, ini orang dulu jarang yang sakit perut. Tidak seperti anak-anak sekarang. Terus ketahanannya, staminanya lebih kuat daripada anak-anak sekarang. Kalau secara filosofi, kenapa pring bulung? Ya biar ulung, biar kuat. Terus dipakai pring bulung, sehingga di sisi lain ya ada juga sehebat-hebatnya, sak sekti-sektine wong Jawa itu biasanya kalau kena pring bulung juga apes. Ya. Karena pring bulung itu memang dia bukan penghantar radiasi, ya. Sehingga dia mampu misalnya walaupun kebal ya, kena pring bulung tetap jebol. Karena dia ketajamannya kan melebihi logam malah. Ya. Nah, kenapa harus pakai pring bulung? Nah itu terus harus pupuk lempuyang. Terus setelah itu kalau kunir tadi memang antibiotik. Sehingga ini juga menjadi ilmu, sehingga kalau kita ini sakit perut, ya, sakit perut, posisi tengah malam, tidak ada obat di rumah, kunir ini cukup dibakar, dimakan. Ini bisa untuk mengobati sakit perut, termasuk lambung, termasuk barusan kita kehilangan salah satu anggota kita, yaitu Mas Ahmad Yani. Ini ada di beberapa videonya ada beliaunya. Cerita dari istrinya, dari keluarganya. Ini Mas Ahmad Yani ini masih muda, usianya jauh di bawah saya. Meninggal karena ada permasalahan perut. Karena dia pekerja keras, dia kerja di bangunan, barangkali dia kadang-kala telat makan, ya, dia ada masalah dengan perut. Nah, seringkali kadang-kadang kita ini kan besesek atau karena telat makan tadi asam lambung meningkat. Nah, ini kunir dibakar. Nah, kunir kalau untuk sakit perut ini dibakar bukan diparut. Kenapa? Karena kunir tadi punya titik lemah yaitu pewarna alami. Pewarna alami ini sulit hilang kalau kita minum di rongga-rongga usus kita, sehingga harus dibakar. Ini bisa untuk sakit perut. Dan ini ternyata mulai kita bayi, leluhur kita sudah mengenal itu gitu loh. Nah, jadi ketika bayi lahir, tadi secara rinci sudah dijelaskan oleh Mbah Banti kenapa harus terus tadi pakai melat, pakai kunir sebagai antibiotik. Terus setelah itu sedulure, ya, itu dicuci bersih, dipususi tadi, terus pakai bumbu-bumbu. Kenapa harus pakai bumbu-bumbu? Ini bumbu-bumbunya adalah cok bakal, ya. Dan bayi adalah bebakalan yang urip, supaya nanti dia benar-benar hidup sing urup ing panguripan dalam kehidupannya. Nah, cok bakal kalau saat ini bahkan sudah diteliti, ternyata cok bakal ini mampu memancarkan energi untuk sekian meter, sehingga biasanya setelah tadi hari-hari tadi di rukti, ya. Kalau saat ini kadang-kadang orang kebiauyah mbak ya, lalu dikubur gitu, di rukti. Memang bahasa kubur itu bukan bahasa Jawa loh mbak. Kubur itu bahasa Arab mbak, ya. Bukan bahasa Jawa.
Ya, dari kubur itu bahasa Arab. Makanya dirukti. Dirukti, ya. Pun nggak boleh. Ya. Jadi dirukti, bukan dikubur. Kalau kubur itu bahasa Arab. Nah, setelah itu biasanya sebelum itu setelah dipususi, dikasih bumbu cok bakal. Nah, setelah itu biasanya digendok. Digendok ini ada yang dirukti dalam artian dipendem, ya. Kalau pendem bahasa Jawa, Mbah. Ya. Kalau kubur bukan bahasa Jawa. Terus ada juga dirukti digantung. Nah, digantung. Kenapa? Karena orang Jawa sudah mengenal bahwasanya dalam tubuh manusia termasuk ari-ari tadi ini terdiri dari 4 anasir alam dan ini harus diurai. Diurai tadi bisa dipendem, ya, bisa juga digantung, diurai. Sehingga ketika bicara konsep pasca kelahiran dan konsep pasca kematian itu hampir sama. Nek sedulure dewi, ari-ari itu kan saudara kita, Mbah ya. Ini aku harus diurai kembali ke alam semesta. Nanti setelah kita pasca kematian pun juga harus diurai sebenarnya, dikembalikan ke alam. Jadi di dalam tradisi Jawa tidak mengenal dikubur. Apalagi saat ini bangsa kita digiring mindsetnya orang mati dikubur, suruh menunggu di kuburan sampai Armageddon. Sementara Armageddonnya kapan kita nggak tahu. Jadi bicara konsep pasca kematian, bicara konsep pasca kelahiran ada hubungannya dengan pasca kematian. Kenapa kok hari-hari tadi harus diurai? Dipendem atau digantung biasanya, Bang. Ya, digantung. Kalau zaman dulu kan malah banyak digantung loh, Mbak. Dipendem itu biasanya itu pun nanti kalau bayinya laki-laki dipendem di luar rumah. Ya. Nah, kalau bayinya perempuan di dalam rumah, gitu. Nah, ini harus diurai. Bahkan hari-hari tadi setelah 40 hari itu hilang. Entah itu yang dipendem, entah itu yang digantung, hilang. Terus pusernya itu kan biasanya ditali sampai cuplak puser. Nah, cuplak puser ini biasanya ada yang cepat, ya, ada yang 1 hari sudah ada yang 3 hari, ada 5 hari. Ini biasanya juga satu. Kalau cuplak pusernya cepat, ini biasanya pakai apa-apa cepat rusak. Tapi kalau cuplak pusernya agak lama, pakai apa-apa agak awet. Dan cuplak puser ini adalah hari naas kita. Kenapa kok cuplak puser itu hari naas kita? Karena puser tadi merupakan semacam bluetooth. Sang bayi mendapatkan sari-sari makanan dari ibunya. Sehingga setelah cuplak puser biasanya sang bayi ini minum ASI lebih banyak dan harus tambah asupan makanan lain. Karena sudah terputus asupan sari-sari makanan dari ibunya lewat pusar. Dan pusar, udel, ini bahasa Jawa bahasa kunonya ini kan nabi. Ini harus kita pahami. Nabi ini bahasa Jawa kuno artinya pusar atau udel. Sehingga apa? Nabi kita ya ibu kandung kita. Bukan orang lain. Nah, ini pemirsa bisa simak di YouTube kita berjudul Nabi Jawa. Nah, itu kita jelaskan di situ. Nah, ini biasanya. Nah, ketika dirukti tadi, kenapa kok harus ada tadi bumbu-bumbu? Setelah itu, tadi Mas Hadi tanya kalau ini bersih, ya anaknya juga bersih. Kalau cara mususinya tadi nggak bersih, ini biasanya kan sang bayi juga cenderung kurang bersih. Nah, setelah itu terus apakah ini mitos? Saya kira enggak juga, karena ada keterkaitan antara ari-ari, ya, atau bahasa lain ari-ari ini kan plasenta. Ini adalah sumber makanan bayi tadi. Ini ada keterkaitannya. Nah, setelah itu ada dikasih
alat tulis, terus dikasih apa lagi Mbah biasanya Mbah? Ublik kan di luarnya, yang di dalamnya itu kan ada alat tulis ya, pulpen, kertas, bumbu pawon, sambil dian Mbah. Dan saat ngerukti atau mendem hari-hari itu pun dengan syarat tidak boleh ditekan atau dinet. Alasannya apa? Karena dari Mbah Dukun Bayi itu istilahnya Sabdo Brahmana Raja dulu, lenduk besok lek kowe nglairne anakmu hari-harine aja sampai mbok menet, lek net dadine sesek. Itu petuah itu sampai sekarang masih digunakan orang Jawa. Biasanya waktu ngrukti uri-uri Jawa ini Bang nggih. Iya. Ngrukti itu mendem hari-hari nggak boleh dinet, nggak boleh dipadetnya, nggak boleh. Tapi orang sekarang kalau mau nurut ya mudah-mudahan selamat. Ya kita sebagai orang Jawa mestinya menggunakan budaya Jawa, jangan sampai katut karo bangsa monco, bangsa dayo. Demikian. Makasih Mbak Bandi. Jadi setelah hari-hari atau plasenta dicuci bersih, dipususi dukun bayi, kasih bumbu-bumbu, ini ada cok bakal, ini ada energi tersendiri, dan ini adalah energi alam. Setelah itu dikasih biasanya alat tulis. Nah, ini alat tulis, ada pulpen, ada kertas, biasanya ditulisi dengan aksara Jawa. Nah, tapi saat ini kadang-kadang mulai disusupi dayoh, ditulisi huruf Arab. Ini yang padahal dulu cuma huruf Jawa. Kenapa? Karena aksara Jawa ini kan merupakan doa. Aksara Jawa itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau aksara lain kan enggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Nah, setelah itu dirukti tadi, entah itu dipendem, entah itu digantung, biasanya di teririsan. Ini adalah penyelarasan alam dan juga untuk mengurai gitu loh. Dan ini sekitar 40 hari hilang kok nih plasenta tadi, entah itu dipendem, entah itu digantung. Terus bayi tadi, dan Mas Dani tanya kenapa harus digebrak? Satu untuk memperkuat jantung, karena bayi tadi kan digebrak kan kaget tuh, kaget, dia nangis. Ini memperkuat jantung. Bahkan kadang-kadang kalau nangisnya agak banter, gebrak lagi sampai nangis gitu, banter, karena itu memperkuat jantung. Yang kedua, ini untuk melatih pembicaraan. Karena kalau bayi tadi nangisnya banter, ini otomatis dia tidak tuli, tidak bisu, tidak tunawicara. Jadi gebrak itu untuk memperkuat jantung, untuk pembelajaran pendengarannya, ya, telinganya dan juga mulutnya supaya dia tidak tuli, ya, dan juga tidak tunawicara. Digebrak tadi. Bahkan kalau nggak kurang nangis, kurang banter, ya digebrak lagi sampai benar-benar nangis gitu. Nangisnya semakin keras melengking, memang disengaja gitu. Terus biasanya itu digebrak begitu, terus biasanya Mbah Bandi tadi menceritakan bagaimana kalau sang ibu tadi harus dipakai bengkung, ya. Terus si bayi juga digedong. Supaya apa? Supaya perkembangan bayi itu bagus, ya. Terus kakinya tidak letter X atau letter O, ya. Dan juga apa? Bayi ini kan posisinya itu masih mohon maaf ini terutama Mas Hendri ini yang belum nikah, ya, yang belum kawin, ya. Bayi ini ketika lahir, kita semua ketika lahir ini mengalami pelenturan tubuh. Kalau bayi tidak mengalami pelenturan tubuh itu tidak bisa keluar. Wong dalani bayi itu lumih sakmono gitu loh. Mas Hendri nggak usah bayangke. Yang lain udah tahu. Nah,
bayi itu mengalami pelenteran tubuh gitu. Ini adalah masa bayi apa istilahnya itu dia posisi lemah karena tubuhnya melentur. Sehingga harus setelah itu digedong supaya hangat, mulailah terjadi penguatan tulang-tulangnya. Tadi Mbah Bandi juga sudah menceritakan. Ini saling melengkapi aja ceritanya Mbah Bandi dengan cerita saya gitu. Digedong jujur. Iya, digedong jujur supaya tidak supaya letter X kakinya maupun letter O kadang ning Mbah ya. Terus tubuhnya juga ini jujur. Jujur tuh apa ya, lurus Mbah ya. Karena ini beda jujur dengan bahasa Indonesia loh ya. Lurus ya. Dan juga ketika digedong tadi ini kan sampai kepala Mbah yang digedong itu. Supaya kepalanya kan masih gembuk ini, masih lunak itu kalau masih bayi itu. Sehingga digedong sampai kepala terus di sini kasih pupuk lempuyang tadi. Nah, nampaknya ini udah mulai jarang Mbah ini, Mbah. Wah, semuanya akhirnya larinya sekarang kan ke medis, sementara medis itu saya lihat saat ini bisnis. Bukan rahasia lagi. Untuk sekolah medis mahal banget, entah itu perawat, bidan ataupun dokter, mahal banget. Untuk sekolah mahal. Sehingga jangan heran kalau tenaga medis itu harus cari pulian gitu loh. Karena sekolahnya mahal. Sekarang dunia medis adalah dunia bisnis yang menggiurkan. Kenapa? Karena masyarakat kita terlalu bodoh, seringkali mendewa-dewakan tenaga medis. Padahal tenaga medis kan juga manusia. Banyak cerita ada banyak malpraktek juga. Seharusnya bagaimana? Kita nggak perlu mendewa-dewakan, tapi kita juga tidak boleh meremehkan orang. Tapi harusnya dengan kemanusiaan. Selama ini kan, mohon maaf, masyarakat kita kan terlalu mendewakan dunia medis. Sampai-sampai kadang-kadang dia, gimana dokter supaya keluarga saya ini sembuh dokter, berapa biayanya dokter? Yang sugih enggak apa-apa, kalau yang nggak punya kan akhirnya kan dodol kuburan yang baik itu. Sekarang dunia medis adalah dunia bisnis yang sangat menggiurkan. Karena semuanya duit. Dan ini adalah termasuk tadi kita masuk ke dunia pendidikan medis sudah mahal, entah itu perawat, bidan, dokter. Setelah itu obat-obatan dikuasai oleh Big Pharma, mafia juga ini, mahal. Rumah sakit mahal. Karena perizinan rumah sakit pun juga mahal. Bahkan kadang-kadang banyak mafia atau banyak kapitalis ya mau mendukung calon kepala daerah yang elektabilitasnya tinggi dengan syarat apa? Nanti kalau Anda jadi kepala daerah, saya mau mendirikan rumah sakit di daerah saudara. Ini bukan rahasia lagi kok ini. Gitu loh. Barter. Tapi ya yang punya duit juga lihat-lihat, bukan sembarang kepala daerah didekati yang elektabilitasnya tinggi, yang surveinya tinggi, yang punya kan menang besar lah. Ini didekati, mau bantu sekian rupiah. Tapi nanti kalau Anda jadi kepala daerah, saya harus dipermudah mau mendirikan rumah sakit. Ya. Dunia medis adalah dunia bisnis sekarang. Sangat berbeda dengan tadi yang dikatakan Mas Budi, zaman dulu mereka menolong orang itu dengan keikhlasan. Kenapa? Karena leluhur kita berdasarkan ajaran Jawa. Ajaran Jawa itu gomo budi. Budi itu kesadaran. Budi itu hati nurani, kesadaran. Sehingga ketika nolong orang tidak akan bicara transaksional yang begitu jasad gitu. Kita sudah kehilangan itu. Kita sudah kehilangan rasa kemanusiaan tadi. Ya mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya ini, semakin banyaknya teman-teman yang berteriak tentang ajaran-ajaran leluhur ini semakin memberikan kita pencerahan, sehingga nantinya juga bisa mengurangi praktek-praktek yang
tidak bagus ini. Kesehatan memang mahal, tetapi bukan harus dijadikan bisnis. Kesehatan mahal tapi tidak harus menjadi lahan bisnis. Kalau perlu, nah ini beberapa waktu yang lalu saya ini kedatangan tamu yang laki-lakinya itu teman, dia dulu lahirnya di Malang. Istrinya ini adalah dokter angkatan darat Tiongkok. Di sana, saya ada dengar cerita kalau dokter di sana ini hidupnya terjamin oleh negara, tapi tidak kaya raya. Karena di sana yang namanya kesehatan medis ini dikuasai negara, tidak menjadi bisnis yang yang sedahsyat di Indonesia. Tetapi kalau di Indonesia tenaga medis ini rata-rata kaya raya, rata-rata kaya. Seorang dokter mesti kaya. Kenapa? Karena ada unsur bisnisnya yang tinggi. Pemilik rumah sakit kaya. Walaupun ada juga pemilik rumah sakit yang bangkrut ada. Sehingga saya pernah suatu saat saya ini pergi ke kenalan seorang paranormal. Di situ saya ketemu pemilik rumah sakit. Nah, saya tidak perlu menyebut rumah sakit mana. Dia minta tolong ke paranormal bagaimana supaya rumah sakitnya ramai. Kalau rumah sakitnya sepi, dia juga sumpek bagaimana dia harus membayar karyawan, bagaimana dia harus membayar listrik, dan dia harus membayar pajak. Jadi kesehatan menjadi lahan bisnis yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam perkembangannya nanti Indonesia yang mirip tadi Tiongkok tadi, sehingga di sana dunia medis ini adalah dalam kekuasaan negara. Seorang tenaga medis tidaklah harus kaya raya, tetapi hidupnya dijamin. Tadi Mas Hendrik sudah kita jawab, Mas Hadi sudah, terus Mas Anton tadi apa tadi? Seorang dukun bayi, dia menangani bayi mulai itu seorang dukun bayi kalau zaman dulu yang saya ketahui, ini mulai hamil, ini dukun bayi sudah bekerja. Biasanya dihoyok sehingga supaya nanti tidak sungsang, nanti ngebah tinggi. Sehingga pada zaman dulu ini bayi itu mulai, kalau nggak salah mulai kehamilan 5 bulan atau 7 bulan itu sudah mulai dioyok, dipernahke, dipapanke supaya nanti melahirkan bisa lancar dan normal. Karena saat ini dukun bayi sudah nggak ada, terus di sisi lain obat-obatan kimia begitu kuat, sehingga saat ini dari 10 kelahiran rata-rata 8 kelahiran itu dengan sesar. Kembali ke bisnis lagi. Karena ketika seperti itu otomatis pemilik rumah sakit dapat rezeki, si dokter operasi dapat rezeki, obat-obatan dapat rezeki, semuanya. Ini permainan kapitalis. Tapi kalau zaman dulu mulai dioyok, dipernahni, akhirnya kan bayi itu mapan, ya, dia terus akhirnya lahir dengan normal, lancar. Ya. Setelah itu terus ditangani dukun bayi. Biasanya dukun bayi tadi selain kalau sudah melahirkan ini pasca kelahiran, dia juga biasanya sang ibu bayi itu dipernahni, ya, bayangin, dipijit, dioyok tadi. Setelah ibunya selesai, biasanya terus bayinya didusi. Ini dukun bayi juga yang ngedusi. Didusi, terus digedong, terus diberikan pada ibunya. Ibunya sambil, mohon maaf gini, sambil gini Mbah ya, majalah waton gini, gini. Nah, diberikan ke ibunya untuk ditetei. Netek itu pun
Nggak boleh sembarangan. Ya. Karena begini, kalau netek itu airnya susu sampai mengenai kelamin si bayi itu akan terjadi kefatalan. Yeah. Biasanya kalau apa itu laki-laki kalau mau nikah istrinya mesti meninggal. Yeah. Sering meninggal. Laki-laki seperti itu, ke perempuan juga sama. Yeah. Makanya saat netei itu kelamin ditutup, jangan sampai terkena tetesan air susu. Ya. Itu larangannya, supaya namanya istilahnya pelang. Ngkuli ulo welang, pas ulo welang. Jadi saat netai harus tertutup rapat, jangan sampai netesi. Itu air susu. Itu orang Jawa. Ya, itu setelah diberikan kan pada ibunya tadi netai pun ada aturannya. Terus ibunya makan juga ada aturannya, bukan kok sembarang dipangan ya, dimaem. Ya, ada aturannya supaya benar-benar kesehatan ibu juga terjaga, kesehatan anak juga terjaga. Kalau zaman sekarang kan itu udah dokter sendiri tuh, spesialis ahli gizi itu. Iya. Nah, ternyata satu pekerjaan dukun sekarang nggak cukup 5 orang. Hebatnya spesialis dukun ini, spesialis lembah ya. Iya, dulu itu memang dukun itu memang mengerti betul tentang kesehatan bayi dan orang tua bayi. Nggih. Kalau Mbah, kalau nek nambahi ndamel mik Mbah kersane biar didengarkan ya pemirsa ini, Pak. Terutama untuk kawan-kawan yang masih usia produktif. Itu belajarlah mengenai orang yang apa itu melahirkan atau setelah bayi dilahirkan, itu saat si bayi itu masih dalam kandungan, itu apa namanya, praupannya si bayi, muka bayi itu berada di belakang, digeger. Jadi nggak boleh dipijeti gegeri, boyoknya nggak boleh itu, karena bayi itu nggak mungkin raut mukanya di depan saat di dalam kandungan, mesti di belakang. Jadi nggak boleh. Terus yang kedua, di dalam istri yang mengandung kalau bisa, itu orang Jawa loh ya. Semua yang dilaksanakan itu biasanya mengucap jabang bayi. Umpamane ngidek kewan terus sampai kepidek jabang bayi, kepidek. Nanti jangan disengaja, nggak boleh disengaja. Tapi kalau tidak sengaja terus midek jabang bayi, supaya jangan, karena dulu itu Sabdo Brahmana Raja. Midek kodok sampai mecedel. Nah akhirnya anaknya ya seperti itu. Enggak ngucap jabang bayi. Itu orang Jawa. Jadi semua itu harus dilambari dengan rasa percaya pada budayanya sendiri, jangan percaya pada budaya Dayoh. Kalau budaya Dayoh tidak ada itu. Budaya Dayoh ya untuk Dayoh, bukan untuk kita. Iya. Kita kan bukan Dayoh, kita bangsa yang mandiri, punya kebudayaan sendiri. Dan di dalam apa itu usia produktif, umpamanya mantan anyar atau yang sudah mengandung, usahakan jangan sampai berbuat hal-hal yang bertentangan dengan budaya Jawa. Contohnya misuh. Usahakan jadi supaya anaknya nggak gampang misuhan. Saya itu juga bisa misuh, tapi sejak saya usia 20 sampai saat ini nggak pernah misuh. Dan itu pun saya nggak pernah. Sampai sekarang, tapi itu boleh saat kemu, sikat gigi itu boleh, tapi kalau itu biasa nggak pernah, nggak boleh itu. Karena orang Jawa itu sanggen-gen saru, nah itulah orang Jawa. Mbah. Demikian. Terima kasih Mbah Banti. Jadi tadi dukun bayi merawat ibu dulu ya, setelah melahirkan, setelah itu bayinya didusi, terus digendong, diberikan pada ibunya. Nah ini biasanya sampai selapan dino ya,
sampai selapan itu baru setelah itu Dukun Bayu selesai pekerjaannya. Jadi lama Dukun Bayu itu sampai selapan. Mulai dari sebelum melahirkan, sehingga tadi Mbah Bandi mengatakan ketika seorang wanita hamil boyoke kemeng keju itu tidak boleh dipijet boyoke, tidak boleh dipijet boyok ini gegeri punggungnya, tidak boleh sampai sampai melahirkan, sampai selapan dini. Walaupun seperti itu, begitu otomatis kan lama ini, sekian bulan ya. Ya. Dukun Bayu juga puasa ya. Dan itu tadi yang Mas Budi sampaikan, opai lo gak ngarani, tidak transaksional. Ya. Kalau sekarang kalau waduh ini medis sudah sekian puluh juta itu Mbak. Ya. Itu kalau yang medis biasa, kalau yang medis yang terkenal gitu ya, bisa ratusan. Sakali. Wah. Kalau orang Jawa kan sakali, sak ikhlase. Tapi juga anehnya gitu loh, walaupun dulu simbah buyut saya, simbah saya itu Dukun Bayu yang begitu luar biasa dan upahnya juga sak kalire ya. Sak rilane. Nek ikhlas nek basa Arab Mbah, basa Jawane sak kalire, sak rilane. Nah, itu yang saya rasakan keluarga simbah saya dulu juga bisa dikatakan nggak miskin-miskin amat gitu loh Mbah. Ya cukup gitu loh. Ya lumrah. Lumrah gitu. Nah, ya. Umpamaku piye, umpama tak wehne kono piye. Nggih. Lumrah. Nggih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Oh, Mas Hendri, ya, monggo silakan. Semoga-moga ndang payu rabi gitu. Nggih. Ini terjadi di rumah saya. Nah, pas memandikan bayi, nah air habis mandiku katanya ndak boleh langsung dibuang biuk, nggak boleh. Nah itu maksudnya apa? Yeah. Buangnya harus pelan-pelan, itu maksudnya apa? Nggih. Silakan Mas Anton. Ndak? Nah, silakan. Yang saya pernah tahu ya, Dukun Bayu kan dulu di tempat saya kan ada kerjasama dengan rumah sakit. Kalau ada kelahiran, ntar bayinya kan bisa lapor ke pihak rumah sakit, ntar bisa buat akte kelahiran. Apa sekarang itu masih ada? Saya kira belum ada. Nggak ada itu. Terima kasih Mas Anton. Memang kalau pemerintah ya lewat puskesmas ya melakukan pendampingan dalam artian untuk pencatatan itu baik-baik saja, tapi yang terjadi di lapangan ini seringkali tenaga medis itu sedikit menekan pada Dukun Bayi, menekan dan mempersulit karena dianggapnya Dukun Bayi itu bukan orang yang terdidik. Akhirnya kan semakin hari semakin punah Dukun Bayi tadi karena tidak dihargai sebagai orang yang terdidik, padahal Dukun Bayi adalah spesialis. Lebih pintar Dukun Bayi daripada cuma sekedar perawat atau bidan biasa. Bahkan dokter sekalipun. Karena setelah kita jelaskan tadi kan kemampuan Dukun Bayi ini ternyata untuk dunia medis sekarang bisa 5 tenaga loh, dengan kapasitas tenaga ahli spesialis loh. Nah ini ada yang mau ditambahkan Mbak? Dari pertanyaan 2 orang tadi, belum? Benar. Dukun Bayu. Nggih, niku sing tak kene Mbah Mas Hendrik niku kalian. Kalau sekitar tahun 80-an pada saat pemerintahan Presiden Soeharto itu ada kursus Dukun Bayi. Nggih. Jadi Dukun Bayi yang di desa itu berapa jumlahnya di kursus diberikan peralatan melahirkan. Itu yang memberi kursus adalah bidan dan dokter persalinan.
bukan dokter bayi loh ya. Yeah. Kalau dokter bayi, dokternya cek bayi kok. Dokter yang mengurusi persalinan itu yang memberi penjelasan adalah bidan dipandu oleh dokter ahli kandungan. Dan dukun bayi itu diberi kursus cara nulung orang yang akan melahirkan sampai melahirkan itu secara tradisional. Nah, karena si dukun bayi sudah dikursus, sekarang orangnya sudah mati semua. Rata-rata pada saat itu dukun bayi usia di atas 50. Di rata-rata sekarang sudah jempo atau meninggal dunia. Dan tidak ada regenerasi dukun bayi, Pak. Tidak ada. kita... Karena orang yang menjadi dukun bayi itu sulit. Sulit. Kalau sekarang paranormal banyak, tapi yang ahli jarang sama. Dan pemerintah tidak memberikan pembinaan yang benar. Jadi bahkan cenderung dukun bayi itu malah semacam ditekan dengan standarisasi medis. Iya. Padahal di sini standarisasinya kan berbeda. Kalau standarisasi medis secara Eropa tentunya akan berbeda dengan standarisasi kesehatan ala leluhur kita. Nah kalau disamakan kan tetap akhirnya orang tidak lagi mau mempelajari dukun bayi. Karena ketika bicara dukun bayi itu memang harus laku. Ya. Dia biasanya dengan kemampuannya, dia lakunya, terus setelah itu dia dengan doa-doanya yang bervibrasi, ya, energi vibrasi, ini yang semakin langka. Jadi saat ini memang sudah sulit untuk cari dukun bayi. Nggak tahu ini pemerintah ada nggak kepedulian setelah kita ungkap di media saat ini. Terus ke Mas Hendrik tadi, jadi ketika kita memandikan bayi, ya, untuk buang airnya, ini memang tidak boleh dibuang, tidak boleh. Ya, harus pelan-pelan. Kenapa? Karena bayi tadi ini ketika dimandikan, bayi tadi kan sudah saya sampaikan tubuhnya itu kan masih lentur, tubuhnya belum keras sekeras kita. Nah tentunya ketika dimandikan tadi ada unsur-unsur semacam energi aura yang di dalam tubuh yang di dalam air tadi, sehingga dia harus kalau buangnya itu harus pelan-pelan karena ketika bayi lahir itu kan tadi ada unsur-unsur lain ya. Kalau orang Jawa bilang pun sedulur ya. Sedulur kang kerawatan dan ora kerawatan. Kalau yang sedulur kerawatan kan otomatis di hari-hari ya, tali pusar, tapi yang enggak kerawatan kan termasuk itu tadi istilahnya istilahnya reget-regete bayi tadi. Ini kan termasuk sedulure sing ora kerawatan dari bayi tadi, yang tidak boleh dibuang dengan istilah kasar gitu loh. Dibuangnya harus dengan halus, dengan kelembutan. Ini kembali kepada sebuah kesadaran tadi. Bagaimana kita memperlakukan dari unsur-unsur niskala dari bayi tadi ya, untuk dibuang pelan-pelan, harus dengan kelembutan. Kalau nanti dengan kasar biasanya ya biasanya tapi rasanya juga nggak etis Mbak, kalau buang banyu dengan ya, harus di goleknya kalem. Kalem-kalem supaya jangan sampai ngaget si bayi, karena kalau biar gitu andai kata bayinya masih di dekatnya itu kan kaget. Jadi si dukun bayi itu sudah punya gambaran seperti itu ya, seperti dukun bayi dulu juga tahu. Kalau sekarang kan lewat USG. Kalau dulu tahu bayimu lanang, bayimu wedok tahu, walaupun nggak ada USG. Diraba di perutnya itu udah ngerti. Ini nyungsang, ini enggak ngerti dukun bayi dulu. Karena memang ada cara-cara dukun bayi itu mengetahui laki-laki dan perempuan nyungsang atau dan tidaknya. Makanya kalau sekarang kalau sudah usia kandungan itu 9 bulan, ibu bakal bayar kongkon pelaku
berangkang. Yeah. Itu atau bungkuk itu. Yeah. Fungsinya supaya nanti kelahiran si bayi itu normal. Yeah. Ya dukun bayi dulu tuh seperti itu. Lenduk, suruh berangkang ngepel gitu. Ya, itu kan supaya nduk sok lek nganu lek wis umur sakmene sasi berangkango lek isu. Nah itu. Itulah. Orang dulu itu sudah seperti itu. Tulisan yang tidak tertulis dalam buku, tapi dalam ucapannya. Dalam tradisi kehidupan. Itu. Perilaku kehidupan. Orang Jawa itu memang bodoh, tapi ngerti. Kalau orang sekarang pinter, tapi goroh. Iya, pinter tapi goroh. Kalau orang dulu bodoh tapi ngerti. Padahal ngerti itu di atas pinter malah. Boleh ya, ngerti. Terima kasih Mbah Bandi. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mbah? Ampun. Betul. Ampun. Jadi Mas Hendri, kenapa kok harus pelan-pelan? Karena itu tadi. Jadi bayi tadi kan apa istilahnya tubuhnya belum sekeras kita. Nah di situ saudara kita, saudara bayi itu kan memang ada yang kerawatan dan tidak kerawatan. Termasuk makanya sisa-sisa darah, sisa-sisa banyu ketuban yang ada di bayi. Ini kan tentunya kan tidak bersih dalam sekali mandi. Ini namanya sedulur bayi tadi. Sehingga harus pelan-pelan. Supaya apa? Kembali ke unsur alam yang baik. Supaya apa? Supaya paling tidak nek bayi ini disikat situ nggak ngageti lah katanya Mbak Bati tadi. Ya. Dan saudara sedulur kang kerawatan dari bayi tadi ini bisa apa? Sebuah energi tersendiri. Sehingga tali pusar ya. Ini beberapa kelompok masyarakat memiliki konsep ya. Ketika tali pusar tadi ini dibiarkan pun akan hilang. Pusar tadi, pusar yang setelah dipotong itu ini dibiarkan pun hilang. Nah, ada pemahaman ya, pusar yang mengering tadi ini biasanya diuntal. Untal itu bahasa Indonesia apa? Ditelan oleh bapaknya. Di sini akan ketersambungan energi antara bapak dengan si bayi. Kalau dengan ibunya kan sudah nggak bisa diragukan lagi, memang 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibunya. Tapi bagaimana adanya keterkaitan, ketersambungan antara sang bayi dengan bapaknya. Sehingga tali pusar tadi biasanya diuntal oleh bapaknya. Ini ada ketersambungan energi. Sehingga ketika bayi ini sakit ya, banyak cerita bayi ini sakit gitu, setelah ketemu bapaknya sembuh. Wah ini ceritanya Mas Puji itu dulu anaknya sakit, Mas Puji di Kalimantan, ketemu sembuh. Karena ketergantungan energi tadi. Atau kadangkala cukup air putih didongani sak iso-isone bapake. Wes berikan sembuh. Karena ini keterkaitan energi. Nah ini Mas Hendri ini belum rabi Mbah. Jadi ini biar nanti kalau rabi biar tahu. Dia ada lagi yang ditanyakan? Ya? Nah para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi pembahasan kita tentang tema pasca kelahiran. Ternyata banyak sekali kita kehilangan keilmuan kita. Rasanya sedih, terenyuh, terharu, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan penyadaran pada kita semua. Dan entah itu oleh pihak pemerintah, entah itu dari kita sebagai masyarakat, kita terus menggali dan kita memunculkan dukun-dukun bayi yang saat ini sudah langka. Ternyata satu orang dukun bayi di dunia medis bisa ada 5 orang, setara dengan 5 orang yang bekerja dengan segala spesialisnya.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.